Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Safira, nomor 1606518010 akan menjelaskan pekerjaan manajemen konstruksi 2 saya, rumah hunian 4260. Yang pertama ada PBS, pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi di sini ada 5. Yang pertama, pekerjaan pasir uruk bawah pondasi dengan satuan meter kubik. Kedua, pekerjaan unstamping dengan satuan meter kubik. Yang ketiga, pekerjaan pondasi batu kali dengan satuan meter kubik. Yang keempat, pekerjaan ulukan tanah kembali dengan satuan meter kubik. Yang kelima, pekerjaan buangan tanah. Selanjutnya, yaitu volume pekerjaan. Pekerjaan pasir uruk bawah pondasi adalah pengurugan yang ditempatkan di permukaan lubang pondasi yang digali. Ketebalan urugan pasir bawah pondasi pada proyek rumah hunian 42/60 yaitu 10 cm dapat dilihat pada gambar 3.12 dan gambar 3.13. Diketahui, ini ada 2 gambar karena dipakai 2 tipe pondasi yang berbeda, yang satu utuh, yang satu setengah pondasi. Diketahui kedalaman pasir uruk 0,1 meter atau 10 cm. Panjang galian pondasi utuh sudah ditemukan pada pekerjaan galian pondasi yang kemarin 24,925 meter. Panjang galian setengah pondasi 26 meter. Perbandingan miring 1:5. X banding 1 sama dengan kedalaman pasir uruk bawah pondasi banding 5. X banding 1 sama dengan 0,1 banding 5. X didapat 0,02. Ini gambar 3.12 pasir uruk bawah pondasi tipe 1. Ini ukurannya 1.3 itu lebar bawah pasir uruk. Nah, yang lebar atasnya itu didapat dengan cara lebar bawah pasir uruk ditambah 2x. 2x itu yang di sebelah sini. X. 1,3 ditambah 2 kali 0,2. 0,02 sama dengan 1,34 meter. Luas penampangnya dari lebar bawah pasir uruk ditambah lebar atas pasir uruk dibagi 2 dikali kedalaman pasir uruk, hasilnya 0,132 meter. Volume pasir uruk didapat dengan cara luas penampang dikali panjang galian pondasi utuh, yaitu 0,132 dikali 24,925, hasilnya 3,2901 meter kubik. Selanjutnya yaitu volume pasir uruk bawah pondasi tipe 2 atau tipe setengah. Lebar atas pasir uruk sama dengan lebar bawah pasir uruk ditambah X, karena X-nya di sini kan dihilangkan ya, setengah. 0,8 ditambah 0,02 sama dengan 0,82. Luas penampangnya, luas trapesium ini dikali kedalaman pasir uruknya 0,1 didapat 0,081 meter. Volume pasir uruk total, volume pasir uruk tipe 2 ini luas penampang kali panjang galian pondasi utuh itu didapat 2,106 meter kubik. Total volume pasir uruk yaitu volume pasir uruk pondasi utuh ditambah volume pasir uruk setengah pondasi didapat 5,3961 meter kubik. Yang kedua, pekerjaan unstamping. Unstamping adalah batu kosong yang disusun di bawah pondasi batu kali belah. Biasanya unstamping memiliki tinggi 20 cm dan panjangnya mengikuti panjang pondasi. Salah satu fungsi unstamping yaitu berperan sebagai rol sehingga kekakuan akibat reaksi gempa dapat dihindari. Unstamping proyek ini dapat dilihat pada gambar 3.14 dan gambar 3.15. Diketahui tinggi unstamping 0,2 meter,
panjang galian pondasi utuh 24,925 meter, panjang galian setengah pondasi 26 meter. Sini ada gambar 3.14, itu gambar unstamping pondasi tipe 1. Lebar unstamping 0,9, luas penampangnya yaitu tinggi unstamping dikali lebar unstamping didapat 0,18 meter, volumenya luas penampang dikali panjang galian pondasi utuh didapat 4,4865 meter kubik. Selanjutnya ada gambar 3.15 unstamping pondasi tipe 2, lebar unstamping 0,6, tingginya 0,2, luas penampangnya tinggi unstamping dikali lebar unstamping didapat 0,12 meter. Oh iya, harusnya meter persegi ini. Volume unstamping luas penampang dikali panjang galian pondasi didapat 3,12 meter kubik. Volume unstamping yaitu volume unstamping utuh ditambah volume unstamping setengah pondasi yang didapat nilainya 7,6065 meter kubik. Yang ketiga, pekerjaan pondasi batu kali. Pondasi berfungsi menerima beban atau berat dari bangunan dan beban bangunan tersebut diteruskan ke tanah dasar. Pada proyek ini menggunakan pondasi batu kali dengan perbandingan campuran 1 semen Portland berbanding dengan 6 pasir pasang. Pondasi ini dapat dilihat pada gambar 3.16 dan 3.17. Diketahui tinggi pondasi 0,7 meter, panjang galian pondasi utuh 24,925 meter, panjang galian setengah pondasi 26 meter. Ini ada gambar 3.16 pondasi batu kali tipe 1. Lebar pondasi bawahnya 0,7, lebar pondasi atas 0,3, dan tingginya 0,7. Luas penampangnya itu luas trapesium, jadi 0,3 tambah 0,7 dikali tinggi pondasi, didapat 0,3 meter persegi. Volume pondasi batu kali yaitu luas penampang dikali panjang galian pondasi, didapat 8,72375 meter kubik. Selanjutnya, gambar 3.17 pondasi batu kali tipe 2. Lebar pondasi yang tipe ini 0,5 meter, di atasnya 0,3 meter, tingginya 0,7 meter. Luas penampangnya sama dengan tadi, didapatkan hasil 0,28 meter persegi. Volume pondasi batu kali sama dengan luas penampang dikali panjang galian pondasi setengah harusnya. 0,28 dikali 24 didapat 7,28 meter kubik. Total volume pondasi batu kali, volume pondasi batu kali pondasi utuh, dan ditambah volume pondasi batu kali setengah pondasi yang didapat 16,00375 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan urugan tanah kembali. Pekerjaan urugan tanah kembali adalah pekerjaan urugan yang material tanahnya berasal dari hasil pekerjaan galian tanah awal. Diketahui volume galian tanah pondasi yang awal 60,788 meter kubik, volume pasir uruk 5,3961 meter kubik, volume unstamping 7,6065 meter kubik, volume pondasi batu kali 16,00375 meter kubik. Volume urugan tanah kembali sama dengan volume galian dikurang volume pasir uruk ditambah volume unstamping dan ditambah volume batu kali, sehingga didapatkan nilai volume urugan tanah kembali yaitu 31,78115 meter kubik. Setelah itu pekerjaan yang kelima ada pekerjaan buangan tanah. Volume buangan tanah ini didapat dari volume galian tanah dikurang volume urugan tanah kembali. Hasilnya 29,00635 meter kubik. Setelah itu kita ke bagian AHS.
analisa harga satuannya. Pasir uruk bawah pondasi, kebutuhan bahannya pasir uruk dengan satuan meter kubik, indeks 1,2, harga satuan 170.000, jumlah harganya didapatkan 204.000. Ya, tenaga kerja, pekerja, dan mandor itu indeksnya mandor itu 0,01, harga satuan 211.379, pekerja 0,3 dengan harga satuan 174.748, sehingga ditotalkan menjadi 258.538,19 rupiah. Selanjutnya pekerjaan unstamping, dibutuhkan pasir uruk dan batu kali belah dengan indeks 0,432 dan 1,2, harga satuan 170 dan 185.000. Lalu pekerjanya ada mandor, kepala tukang, pekerja, tukang batu dengan indeks 0,039, kepala tukang 0,039, pekerja 0,78, tukang batu 0,39. Sehingga ditotalkan menjadi kerjaan unstamping ini harga satuannya 519.473,98. Selanjutnya pekerjaan yang ketiga yaitu pondasi batu kali. Kebutuhan bahan batu kali belah dengan indeks 1,2 dikali 185.000, harganya segini. Kebutuhan pasir pasang Cimangkok dengan indeks 0,561 dengan hasil 174.403,68. Kebutuhan semen 3 roda dengan indeks 117 sehingga dijumlahkan menjadi 630,473,68. Kebutuhan tenaga kerja ada mandor, kepala tukang, pekerja, dan tukang batu, sehingga ditotalkan semuanya menjadi 1.061.308,26. Pekerjaan yang keempat yaitu urukan tanah kembali, hanya dibutuhkan mandor dan pekerja. Mandor dengan indeks 0,05 dikali harga satuan 211.379, jumlah harganya 10.568,95. Pekerja dengan indeks 0,5, harga satuan 174.748, jumlah harganya dikali menjadi 87.374, dan didapatkan jumlah total tenaga kerja 97.942,95. Pekerjaan yang terakhir kelima, buangan tanah, sama mempunyai kebutuhan mandor pekerja dengan indeks 0,33, jumlah harganya menjadi 69.755, pekerja dengan indeks 0,01 dengan harga satuan 174.748 menjadi 1.747, dan total jumlahnya satu pekerjaan ini untuk 1 meter kubik menjadi 71.503. Ini adalah BOQ dari pekerjaan pondasi. Yang pertama ada pasir uruk bawah pondasi dengan volume 5,3961, harga satuannya 258.538,19 dikalikan menjadi 1.395.98 rupiah. Yang kedua unstamping dengan volume 7,6065 dikalikan 519.473,9 menjadi 3.951,379 rupiah. Yang ketiga pondasi batu kali dengan volume 16,0038 dan harga satuannya itu 1.061.308,26 dan harga totalnya menjadi 16.984.912. Yang keempat, urukan tanah kembali, volumenya 31.708,712 dikali 97.942,95
menjadi Rp3.112.740. Yang kelima, buangan tanah dengan volume 29,004 meter kubik dikalikan 71.502,55 menjadi Rp2.074.028 sehingga didapatkan jumlah total 27.518.156. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih. Bisa langsung ke anggota berikutnya. Ya. Saya, Bang. Ya, langsung aja Usran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usran Lalilmi dengan NIM 150651855 ingin asistensi pekerjaan tahap 3 yaitu pekerjaan pondasi. Pada pekerjaan pondasi ini WBS-nya WBS-nya terdiri dari yang pertama pekerjaan urugan pasir dengan satuan meter kubik, yang kedua pekerjaan unstamping dengan satuan meter kubik, yang ketiga pekerjaan pondasi batu kali dengan satuan meter kubik, yang keempat pekerjaan urugan tanah kembali dengan satuan meter kubik, yang kelima pekerjaan buangan tanah pondasi dengan satuan meter kubik. Lalu kita masuk ke bagian volume. Di sini ada penjelasan terlebih dahulu, yaitu pekerjaan pondasi merupakan bagian bawah, yaitu bagian-bagian yang terletak di bawah muka lantai yang ada dalam tanah. Pada proyek rumah tinggal 36/72 atau proyek yang saya pakai ini, pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali. Lalu yang pertama ada pekerjaan urugan pasir. Pekerjaan urugan pasir adalah pengurangan yang ditempatkan di permukaan lubang fondasi. Pekerjaan urugan pasir adalah pengurugan yang ditempatkan di permukaan lubang fondasi yang digali, berfungsi menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban, sehingga beban yang dipikul permukaan tanah merata. Di sini pertama-tama kita hitung dulu penampang galiannya atau sisi miringnya dari urugan pasir itu. Untuk tinggi galiannya di sini atau untuk tinggi urugan pasirnya itu saya 0,05 meter atau 5 cm ya. Lalu kemudian didapat X-nya itu sebesar 0,01. Lalu di sini lebar galian bawah fondasi untuk fondasi utuh atau fondasi tipe 1 yaitu 1,3 meter. Lalu untuk lebar galian atasnya itu rumusnya sama seperti yang kemarin. Jadi lebar galian bawah ditambah 2 kali X kanan dan kiri. Dan untuk luas penampangnya itu menggunakan rumus trapesium dan didapat hasilnya 0,0655. Lalu volume galian tanahnya itu ini luas penampang dikali dengan yang kemarin sudah dihitung, yaitu panjang total fondasi utuhnya. Dan hasilnya adalah 1,62 sekian. Lalu untuk fondasi tipe 2-nya atau fondasi setengahnya, dengan lebar galian bawahnya itu 0,8. Lalu untuk lebar galian atasnya itu 0,81, luas penampangnya itu 0,04052, dan volume galian tanahnya itu 0,44275. Dan lalu total volume urugan pasirnya itu 2,06 sekian. Di sini ada gambarnya ya. Gambar dari yang bagian dalam fondasinya ada lebarnya dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pekerjaan unstamping. Pekerjaan unstamping itu adalah unstamping itu batu kosong yang disusun di bawah pondasi batu belah. Biasanya unstamping memiliki tinggi 20 cm dan panjangnya mengikuti panjang pondasi. Di sini tinggi unstampingnya saya menggunakan tadi 20 cm untuk pondasi utuh maupun pondasi setengah. Jadinya 0,2 meter. Lalu untuk lebar pondasi utuhnya 0,9 meter dan pondasi setengahnya itu 0,6 meter. Dan untuk luas penampangnya itu tinggi dan lebarnya dikali. Jadi hasilnya yang untuk pondasi utuh 0,18, untuk pondasi setengah 0,12 meter persegi. Lalu volume galian tanahnya itu
sama seperti tadi dikali panjang pondasinya, luas penampang dikali panjang pondasi. Untuk pondasi utuhnya itu 4,455 meter persegi, dan untuk pondasi setengahnya itu 1,32 meter persegi. Jadi total volume unstampingnya adalah 5,775 meter persegi. Lalu untuk pekerjaan pondasi batu kali, jadi pada proyek rumah tinggal 36/72 pondasi yang digunakan adalah pondasi batu kali. Untuk pondasi utuhnya itu lebar bagian bawahnya ya 0,7 meter, lebar bagian atasnya 0,3 dengan tinggi 0,7 meter. Lalu luas penampangnya itu tadi seperti tadi menggunakan rumus trapesium yang hasilnya 0,35 meter persegi. Dan untuk volume galian tanahnya itu sama seperti tadi, luas penampang dikali panjang jadinya 8,6625 meter kubik. Dan untuk tipe 2-nya ini atau setengah pondasinya itu lebar pondasi bawah 0,5 meter, lebar pondasi atas 0,3 meter, lalu tingginya sama seperti pondasi utuh, dan luas penampangnya adalah 0,38. Lalu volume galian tanahnya itu atau volume pondasi batu kalinya itu untuk tipe 2 3,08. Jadi total volumenya itu 11,7425 meter kubik. Lalu di sini ada pekerjaan urugan tanah kembali. Pekerjaan urugan tanah kembali bertujuan untuk menutup bagian galian tanah yang belum tertutup oleh pondasi. Dengan rumus itu yaitu volume urugan tanah sama dengan volume galian dikurang dalam kurung volume urugan pasir ditambah volume unstamping ditambah volume pondasi batu kali, yang hasilnya itu 27,443625 meter kubik. Lalu yang kelima ada volume dari pekerjaan buangan tanah. Pekerjaan buangan tanah pondasi adalah pekerjaan untuk membuang tanah bekas galian yang sudah tidak terpakai di proyek. Di sini saya menggunakannya itu volume buangan tanah sama dengan volume galian tanah pondasi yang awal itu yang nilainya berapa ya? Kalau di saya itu total 47 dikurang oleh volume urugan tanah kembali. Jadi tanah yang tidak terpakai setelah tanah diuruk kembali itu ada sekitar 19,58135 meter kubik yang kemudian ini nantinya dibuang. Lalu masuk ke bagian AHS-nya. Untuk pekerjaan urugan pasir itu menguruk 1 meter kubik urukan pasir yang dibutuhkan bahannya adalah pasir uruk dengan koefisien 1,2 dan harga satuannya adalah 170.000. Sehingga jumlah harganya koefisien dan harga satuan dikali yaitu 204.000. Dan untuk tenaga kerjanya ini yang dipakai ada mandor dan pekerja dengan satuan orang hari. Mandor indeksnya atau koefisiennya itu 0,03 dengan harga 211.379 dan didapat jumlah harga 5.284 sekian. Lalu untuk pekerja itu koefisiennya atau indeksnya 0,75 dikali dengan harga satuannya itu ada 131.061 perak. Sehingga jumlah total itu jumlah harga bahan ditambah jumlah tenaga kerja yaitu 340.000 sekian. Lalu pada yang kedua itu pekerjaan unstamping. Memasang 1 meter kubik unstamping. Yang dibutuhkan itu bahan-bahannya ada batu kali belah dan pasir uruk yang masing-masing satuannya meter kubik. Untuk koefisien batu kali belah itu 1,2 dengan harga satuan 185.000 sehingga jumlah harganya itu 222.000. Dan pasir uruk koefisiennya 0,43 dikali harga satuannya 170.000 jadi jumlah harga pasir uruk itu 73.000. Dan jumlah harga bahannya itu 295.440. Lalu untuk tenaga kerjanya itu yang dipakai pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Untuk pekerja koefisiennya 0,78, untuk tukang batu koefisiennya 0,39, untuk kepala tukang koefisien dan mandor ya, kepala tukang dan mandor koefisiennya 0,04. Harga satuannya itu pekerja 174.000, tukang batu 183.000, kepala tukang 199.000 dan mandor 211.000. Dan untuk pekerjaan unstamping harga total untuk 1 meter kubiknya itu 519.473 sekian. Lalu untuk pekerjaan pondasi batu kali
Di sini untuk memasang 1 meter kubik fondasi batu kali 1:8. Jadi bahan-bahan dibutuhkannya itu ada batu kali belas, semen padang, dan pasir biasa. Ini ada koefisiennya, untuk batu kali belah itu 1,2, untuk semen padang 91, dan untuk pasir biasa 0,58. Harga koefisiennya ini masing-masing dikali harga satuan sehingga hasilnya 478.000. Dan untuk tenaga kerjanya itu hasilnya itu 430.000. Jadi harga total untuk pekerjaan fondasi batu kali 1 meter kubiknya itu memakan sekitar 909.000 sekian. Dan untuk pekerjaan urukan tanah kembali yang dipakai hanya mandur dan pekerja dengan harga itu 97.000. Begitu pula untuk pekerjaan buangan tanah fondasi yang dipakai itu mandur dan pekerja. Untuk harganya itu 71.000. Ini kenapa beda harganya? Karena indeksnya berbeda. Lalu pada BOQ-nya itu kita kalikan harga satuan dan volumenya. Untuk pekerjaan urukan pasir, jumlah harga yang dibutuhkan itu adalah 702.430 sekian. Untuk pekerjaan unstamping 2.999.962 sekian. Untuk pekerjaan fondasi batu kali itu 10.678.612 sekian. Untuk pekerjaan urukan tanah kembali itu 2.687.900 sekian. Dan untuk pekerjaan buangan tanah fondasi itu 1.400.118 sekian, sehingga total keseluruhan untuk pekerjaan fondasi ini memakan uang sekitar 18.469.033,35 rupiah. Itu Bang dari saya, Bang. Oke, sebelumnya tugas itu cuma pekerjaan fondasi atau pekerjaan struktur bawah ya? Mungkin ada yang bisa bantu jawab, lagi sesak napas ini. Yang lain dulu. Kemarin sih dari ngomong di grup itu keputusannya pekerjaan fondasi aja. Oh ya udah. Belum Baik. Ya udah. Lanjut ke izinannya, Bang. Anggota. Kalau kelompok yang sebelumnya itu tadi pekerjaan fondasi juga atau struktur bawah atau sama struktur bawah, Bang? Pekerjaan fondasi. Fondasi aja, Bang. Soalnya kelas juga sepakat fondasi aja apa seangkatan kelas A maupun kelas B. Oh ya udah. Oke deh, Bang. Nanti saya tampung aja ya pertanyaannya di akhir biar cepet. Jadi sekarang kalian nerangin semuanya. Paling lama 10 menit. Terus habis kalian kelar nanti saya tanya jawab di akhir untuk semuanya ya. Langsung ke anggota kelompok berikutnya. Oke Bang, siap Bang. Zainda Rahmawati akan menjelaskan tentang pekerjaan fondasi pada proyek rumah tinggal tipe 36. Yang pertama ada uraian pekerjaan dari pekerjaan fondasi. Di sini yang pertama ada pekerjaan pasir uruk bawah fondasi, yang kedua ada pekerjaan unstamping, yang ketiga ada fondasi batu kali, keempat urukan tanah kembali, dan yang terakhir ada pembuangan tanah fondasi. Kemudian volumenya, volume pekerjaan fondasi. Sini deskripsi dari pekerjaan fondasi merupakan bagian bawah bangunan, yaitu bagian-bagian yang terletak di bawah muka lantai yang ada di dalam tanah. Pada proyek ini menggunakan tipe fondasi batu kali. Pekerjaan fondasi batu kali terdiri dari pekerjaan pasir uruk bawah fondasi, unstamping, fondasi batu kali, urukan tanah kembali, dan pembuangan tanah. Yang pertama, pekerjaan pasir uruk bawah fondasi, yaitu pengurukan yang ditempatkan di permukaan lubang fondasi yang digali. Fungsinya yaitu untuk menstabilkan permukaan tanah asli dan menyebarkan beban, sehingga beban yang dipikul permukaan tanah merata. Kemudian ini adalah detail dari fondasinya. Di sini menggunakan dua tipe fondasi, yaitu fondasi utuh dan setengah fondasi. Nah, di sini yang bagian paling bawah adalah urukan pasir bawah fondasi. Sini perhitungannya diketahui tingginya itu 0,1 meter. Kemudian rasio kemiringannya dengan X 0,02 meter. Di sini untuk tipe fondasi utuh, lebar bawah urukannya 1,3 meter, lebar atas urukannya
Perhitungannya yaitu lebar bawah urukan ditambah 2x. Hasilnya 1,34 meter. Kemudian panjang galiannya dari perhitungan sebelumnya 29,95 meter. Lalu luas penampangnya dengan luas trapesium didapat 0,132 meter persegi. Kemudian kita cari volume urukan fondasinya. Untuk fondasi utuh sama dengan luas penampang dikali panjang galian fondasi utuh dengan hasil 3,95 meter kubik. Kemudian untuk tipe setengah fondasi, lebar urukan bawahnya 0,8 meter, lebar atas urukannya 0,82 meter, panjang galiannya 19,85 meter, luas penampangnya rumusnya masih sama, didapat 0,082 meter persegi. Kemudian volumenya rumusnya juga sama dengan 77 meter kubik. Sehingga volume urukan tanah bawah pondasinya kita jumlahkan antara volume urukan fondasi utuh dengan volume urukan setengah fondasi. Didapatkan 5,58 meter kubik. Lalu pekerjaan unstamping. Pekerjaan unstamping adalah menyusun pasangan batu kosong pada bawah fondasi batu kali setinggi 20 cm dengan panjang mengikuti panjang galian tanah. Untuk detail letak unstampingnya ada pada pekerjaan pasir uruk di atas. Di sini diketahui tinggi unstamping adalah 0,2 meter. Untuk tipe fondasi utuh, panjang galiannya 29,95 meter, lebar unstampingnya 0,9 meter. Kemudian volume unstampingnya adalah panjang galian dikali lebar unstamping dikali tinggi unstamping. Didapatkan 5,39 meter kubik. Untuk tipe setengah fondasi, panjang galiannya 19,85 meter, lebar unstampingnya 0,6 meter, volume unstampingnya 2,38 meter persegi. Sehingga total volume unstampingnya yaitu penjumlahan dari volume unstamping fondasi utuh dengan volume unstamping setengah fondasi. Didapatkan 7,77 meter kubik. Selanjutnya pekerjaan fondasi batu kali. Pada proyek ini digunakan fondasi batu kali menerus. Fondasi ini ada dua tipe, yang tadi sudah dijelaskan, fondasi utuh dengan fondasi setengah, dengan perbandingan 1:5, yaitu campuran 1 semen banding 5 pasir. Sini diketahui tinggi fondasinya 0,7 meter, kemudian untuk tipe fondasi utuhnya lebar bawah fondasi 0,7 meter, lebar atas fondasi 0,3 meter, panjang galian fondasi utuhnya 29,95 meter, luas volumenya luas penampangnya dengan luas trapesium didapat 0,35 meter persegi. Kemudian volume fondasi utuh sama dengan luas penampang dikali panjang galian fondasi utuhnya. Didapatkan 10,48 meter kubik. Pada tipe setengah fondasi, lebar bawah fondasinya yaitu 0,5 meter, lebar atas fondasinya 0,3 meter. Kemudian luas yang digunakan luas penampangnya yaitu luas trapesium didapat 0,28 meter persegi. Lalu volume setengah fondasinya rumusnya sama, luas penampang dikali panjang galian pada setengah fondasi didapatkan 5,558 meter kubik. Lalu total volume fondasinya yaitu volume dari fondasi utuh ditambah volume dari setengah fondasi didapatkan 16,04 meter kubik. Yang keempat ada pekerjaan urukan tanah kembali. Ini dilakukan untuk mengisi bagian kosong pada galian tanah yang sudah diisi dengan pasir uruk, unstamping, dan fondasi. Pengurukan tanah dilakukan sampai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Kemudian perhitungan dari volume urukan tanah kembali yaitu 1/4 dikali volume galian tanah. Ini rumusnya didapatkan dari buku Bahtiar Ibrahim. Lalu didapatkan hasilnya 15,699375 meter kubik. Yang terakhir yaitu ada pekerjaan pembuangan tanah. Ini dilakukan apabila setelah pengurukan tanah kembali masih terdapat sisa-sisa tanah. Kemudian tanah tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain biasanya sejauh 30 meter. Rumus dari volume buangan tanah yaitu volume galian dikurang volume pasir uruk bawah fondasi ditambah volume unstamping ditambah volume fondasi ditambah volume urukan tanah kembali. Didapatkan hasil volume buangan tanahnya 17,72 meter kubik. Kemudian lanjut ke AHS pekerjaan fondasi.
Yang pertama ada pekerjaan pasir uruk bawah pondasi, yaitu menguruk 1 meter kubik pasir uruk. Di sini dibutuhkan bahannya pasir uruk, kemudian indeksnya 1,1, harga satuannya 240, kita kalikan antara indeks dengan harga satuan. Lalu jumlah harganya Rp264.000. Tenaga kerja yang dibutuhkan mandor dengan pekerja dengan indeks sekian dan harga satuan sekian, sehingga ditotalkan jumlah harga untuk pekerjaan urukan tanah fondasi yaitu Rp344.889.000. Yang kedua, pekerjaan unstamping, memasang 1 meter kubik unstamping. Bahan yang dibutuhkan yaitu batu kali belah dan pasir uruk. Indeksnya 1,2 untuk batu kali belah, 0,3 untuk pasir uruk. Harga satuannya sekian, kemudian dijumlahkan untuk bahannya Rp294.000. Tenaga kerja yang diperlukan untuk pekerjaan unstamping adalah pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, dan mandor. Kemudian kita kalikan antara indeks dengan harga satuan, sehingga antara jumlah harga antara bahan dengan tenaga kerja yaitu Rp518,03.000. Yang ketiga ada pekerjaan pondasi batu kali, yaitu memasang 1 meter kubik pondasi batu kali perbandingan 1:5. Bahan yang diperlukan batu kali belah, semen yang digunakan yaitu jenis semen padang, kemudian pasir biasa atau pasir pasang yang kita pakai. Kemudian caranya sama dengan mengalihkan indeks dengan harga satuan. Untuk tenaga kerja, yang dibutuhkan adalah pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, dan mandor. Indeks dengan harga satuannya kita kalikan sehingga harga satuan untuk fondasi batu kali didapatkan Rp925,152.000. Yang keempat ada pekerjaan urukan tanah kembali, yaitu menguruk tanah kembali 1 meter kubik. Sini hanya dibutuhkan tenaga kerja yaitu mandor dengan indeks 0,02, pekerja indeksnya 0,1, kemudian indeksnya kita kalikan dengan harga satuan sehingga didapatkan Rp21.840.000. Yang terakhir ada pekerjaan pembuangan tanah yaitu buangan tanah fondasi 1 meter kubik tanah. Sama yang dibutuhkan adalah mandor dengan pekerja, yang membedakan hanyalah indeksnya. Kemudian indeksnya kita kalikan dengan harga satuan didapatkan Rp43.405.000. Kemudian yang terakhir ada bill of quantity dari pekerjaan fondasi. Di sini ada daftar dari volumenya, kemudian analisa harga satuannya. Kita kalikan antara volume dengan analisa harga satuan, didapatkan volume untuk pekerjaan fondasinya Rp21.899.26.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bisa langsung ke anggota kelompok berikutnya. Sudah terlihat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nova Ramadan dengan NIM 15065180027. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan pekerjaan fondasi pada proyek rumah tinggal tipe 3660. Pekerjaan fondasi ini pada WBS-nya terdiri dari pekerjaan pasir uruk bawah fondasi, pekerjaan unstamping, pekerjaan fondasi batu kali, pekerjaan urukan tanah kembali, dan pekerjaan buangan tanah fondasi. Kemudian kita lanjut ke volume. Pekerjaan fondasi ini merupakan pekerjaan pembuatan bangunan bawah, yaitu bagian-bagian yang terletak di bawah muka lantai yang ada dalam tanah. Fungsi fondasi adalah sebagai perantara untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Pada proyek rumah tinggal tipe 3660 ini, pekerjaan fondasi terdiri atas pekerjaan pasir uruk, pekerjaan unstamping, pekerjaan fondasi batu kali, pekerjaan urukan tanah kembali, dan pekerjaan buangan tanah. Yang pertama yaitu di sini ada pekerjaan pasir uruk bawah fondasi. Di sini
tinggi pasir yaitu 0,1 meter, kemudian perbandingan miringnya yaitu 5,1, kemudian mencari X dengan cara yaitu perbandingan hasilnya yaitu 0,02. Kemudian di sini ada 2 tipe pondasi, yang pertama tipe utuh dan yang kedua tipe setengah pondasi. Dengan yang lebar bawah pasirnya yaitu 1,3 meter, kemudian lebar atas pasirnya yaitu 1,34, dan luas penampangnya yaitu dengan luas penampang yaitu dengan rumus trapesium yang hasilnya yaitu 0,132. Kemudian volumenya yaitu dikalikan luas penampang dengan panjang as dari galian pondasi. Hasilnya itu 3,1812. Pada tipe setengah pondasi, lebar bawah pasirnya itu 0,8. Kemudian lebar atas pasirnya yaitu 0,82, luas penampangnya yaitu 0,081, kemudian volumenya yaitu 1,66455. Hasil total volume pasir uruk bawah pondasi yaitu 4,84575. Kemudian pekerjaan unstamping. Di sini tinggi unstamping yaitu 0,2 pada kedua tipe pondasi. Kemudian lebar unstampingnya yaitu 0,9 pada tipe pondasi utuh. Luas penampangnya dikalikan tinggi dengan lebarnya yaitu 0,18, dan volumenya adalah 4,338. Kemudian pada tipe setengah pondasi volumenya yaitu 2,466. Jadi total volume unstamping dalam meter kubik yaitu 6,804. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan pondasi batu kali. Lebar pondasi bawahnya yaitu 0,7 meter, kemudian lebar pondasi atasnya itu 0,3, kemudian tinggi pondasi yaitu 0,7, luas penampang yaitu menggunakan rumus trapesium yaitu 0,35, kemudian volumenya dikalikan luas penampang dengan dengan panjang as galian. Pada tipe yang kedua juga sama, volumenya yaitu 5,754. Total volume pondasi batu kali yaitu 14,189. Kemudian yang keempat ada pekerjaan urugan tanah kembali. Di sini volume urugan tanah kembali sama dengan volume galian dikurangi dengan jumlah dari volume pasir uruk, volume unstamping, dan volume batu kali. Total volume urugan tanah kembali yaitu 28,80625. Kemudian yang kelima ada pekerjaan buangan tanah pondasi. Volume buangan tanah pondasi yaitu setengah kali volume urugan kembali yaitu 14,43125. Kemudian kita ke AHS-nya. Di sini yang pertama yaitu pasir uruk bawah pondasi. Bahan yang diperlukan yaitu adalah pasir uruk dengan satuan meter kubik, indeksnya 1,2, dikalikan dengan harga satuannya 170.000, hasil jumlah harganya itu 204.000. Kemudian tenaga kerjanya yaitu ada mandor dan pekerja, satuannya orang hari, mandor yaitu indeksnya yaitu 0,01, kemudian pekerja indeksnya yaitu 0,3, dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, didapatkan hasilnya yaitu mandor 2.114 dan pekerja yaitu 52.424.000 rupiah. Kemudian jumlahnya total jumlah dari jumlah bahan dan tenaga kerja yaitu 258.538 rupiah. Kemudian yang kedua pekerjaan unstamping.
dibutuhkan bahan yaitu pasir uruk dan batu kali belah, satuannya meter kubik, indeks pasir uruk yaitu 0,432, indeks batu kali belah yaitu 1,2, harga satuan pasir uruk yaitu 170.000, harga batu kali belah yaitu 185.000, total jumlahnya yaitu untuk pasir uruk Rp73.440 dan batu kali belah Rp222.000. Kemudian di sini ada tenaga kerjanya. Yang pertama ada mandor, ada kepala tukang batu, pekerja, dan tukang batu. Di sini satuannya adalah orang hari. Untuk mandor indeksnya 0,039, untuk kepala tukang batu sama 0,039, kemudian pada pekerja yaitu 0,78 dan pada tukang batu yaitu 0,39. Kemudian dikalikan dengan harga satuannya menghasilkan jumlah tenaga kerjanya itu menjadi Rp224.034 dan total jumlah keseluruhan dari pekerjaan unstamping yaitu Rp519.474. Kemudian pada pekerjaan pondasi batu kali membutuhkan bahan batu kali belah, pasir biasa atau pasang, dan semen 3 roda. Satuannya yaitu pada batu kali belah dan pasir biasa yaitu meter kubik dan pada semen 3 roda yaitu kilogram. Indeksnya yaitu pada batu kali belah 1,2, pasir biasa 0,561, dan semen 3 roda 117. Kemudian dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, didapatkan jumlah bahan yaitu Rp615.044. Kemudian pada tenaga kerja di sini ada mandor, kepala tukang batu, pekerja, dan tukang batu. Satuannya itu orang hari, indeksnya 0,075 untuk mandor, 0,075 untuk kepala tukang batu, 1,5 untuk pekerja, dan 0,75 untuk tukang batu. Dikalikan dengan harga satuannya, hasil tenaga kerja itu Rp430.843, dan total jumlah keseluruhan pekerjaan pondasi batu kali ini yaitu Rp1.045.877. Kemudian yang keempat adalah urugan tanah kembali. Di sini dibutuhkan hanya tenaga kerja yaitu mandor dan pekerja, satuannya orang hari, indeksnya 0,05 untuk mandor, 0,5 untuk pekerja, harga satuannya dikalikan dengan indeksnya masing-masing, dan didapatkan jumlah tenaga kerja yaitu Rp97.943. Kemudian untuk buangan tanah, untuk pekerjaan buangan tanah, di sini dibutuhkan yaitu tenaga kerja, mandor, dan pekerja, satuannya orang hari, dengan indeks mandor yaitu 0,33 dan indeks pekerja yaitu 0,01 dengan harga satuan, kemudian dikalikan dengan harga satuan masing-masing, didapatkan total jumlahnya yaitu Rp71.500. Kemudian kita ke bill of quantity pekerjaan pondasi. Yang pertama pekerjaan pasir uruk bawah pondasi, satuannya meter kubik, volumenya yaitu 4,8458, dengan harga satuannya yaitu pada AAS tadi 258.538 sekian, dikalikan dengan volumenya yaitu hasilnya adalah Rp1.252.811.000. Kemudian unstamping satuannya yaitu meter kubik dengan volume 6,804 dengan harga satuannya yaitu Rp519.473 sekian rupiah. Kemudian dikalikan dengan volumenya yaitu hasilnya Rp3.534.499. Kemudian pada pondasi batu kali volumenya itu 14,189, harga satuannya yaitu
45.877 sekian rupiah, kemudian dikalikan dengan volumenya, yaitu hasilnya 14.839.954 rupiah. Kemudian ada urukan tanah kembali, volumenya 28,806, harga satuannya yaitu 97.942 rupiah, dan kemudian dikalikan dengan volumenya, hasilnya yaitu 2.821.356, dan yang terakhir ada buangan tanah pondasi yang volumenya yaitu 14,403, harga satuannya yaitu 71.499, sekian, kemudian jumlahnya yaitu perkalian dari volume dan harga satuannya yaitu didapatkan 1.129.817 rupiah, hingga jumlah totalnya untuk pekerjaan pondasi ini yaitu 23.478.438 rupiah. Terima kasih. Sekian dari saya. Ya, udah semua ya anggota kelompok yang udah jelasin ya. Ya, Bang. Ya, Bang. Oke, saya ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab satu-satu ya dari kalian ya. Siap, Bang. Kenapa kalian tidak memberikan pekerjaan perkerasan tanah atau biasa disebut pemadatan tanah di bawah pondasinya? Itu kan harusnya dipadatin tanah, ya nggak sih? Coba ada yang mau ada yang jawab, ada yang mau jawab? Pemadatan tanah di mana, Bang? Di tanahnya dulu, di bawah pondasi ya? Iya, terus pemadatan tanah kenapa dia nggak dikasih? Kalau saya kira pekerjaan pemadatan tanah itu setelah setelah tanah diuruk kembali, Bang. Jadi pas sebelum ngebangun sluk nanti tanahnya baru dipadatin. Berarti di bawah tanahnya, di bawah pondasinya nggak dipadatin dulu tanahnya? Enggak, Bang, tadi. Saya enggak. Kenapa tuh? Kenapa ya, Bang? Saya ngikutin yang STB aja sih, Bang. Soalnya di STB juga saya nggak Bang, nggak dipadatin pada sebelum diuruk pasir ya, Bang. Nggak dipadatin. Oke, terima kasih Usran. Untuk yang lainnya bagaimana? Sama Kalau sih, Bang. dari saya, siapa dulu? Indah. Kalau Indah dari duluan. saya kalau dari saya pemadatan tanahnya itu udah termasuk diurukan kembali, Bang. Soalnya kalau saya lihat di buku yang Bahtiar Ibrahim itu di urukan kembali itu udah termasuk sama pemadatan tanah. Jadi dia tuh udah ada ininya juga, udah ada sama volumenya juga. Jadinya nggak dimasukin lagi di perhitungan. Coba berani nggak kalau kita cek Indah volume urukan kamu? Halo Indah? Kenapa, Bang? Ya. Kan kata Indah udah ada di urukan tanah ya? Ya. Berarti itu maksudnya volumenya gabung sama urukan tanah atau di urukan tanah ada volume sendiri buat pemadatan tanah? Udah gabung, Bang. Jadi kalau saya ngikutinnya di buku itu tulisannya gini, Bang. Pengisian dilakukan setelah pondasi mengeras dan diisi lapis demi lapis sampai padat sehingga tidak ada penurunan. Berarti kan itu udah termasuk pemadatan, Bang. Diurukan kembali itu. Itu kalau saya nyimpulin. Oke, terima kasih Indah. Bisa lanjut jawabannya ke anggota berikutnya. Saya. Iya, Rifki, Ya, boleh. kalau saya sama dengan Usran, Bang, saya mengikuti tugas besar STB pada semester sebelumnya. Karena di situ juga saya lihat tidak ada, Bang. Jadi menurut saya tidak ada. Oke, terima kasih Rifki.
Untuk Delia, bagaimana jawabannya Delia? Saya juga mengacu ke tugas STB semester yang lalu, Bang. Terus saya juga itu tanya sama yang teman-teman lain, pada jarang pakai pemadatan gitu. Oke, terima kasih. Ya udah, oke, terima kasih semuanya. Bisa langsung ditutup untuk asistensi kelompok berapa ini? 3, Bang. Kelompok 3, Bang. Ya, terima 3 kasih. ya? Iya, Bang. Terima kasih Oke. Bang Firdaus atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.